teman-teman dalam membuat laporan ataupun pemberitahuan terkait sebuah tindak pidana kepada pihak kepolisian digolongkan ke dalam dua bentuk. Kedua bentuk itu akan saya uraikan, akan kita ulas dalam pertemuan kali ini, namun setelah yang satu ini. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai bentuk-bentuk laporan ataupun pemberitahuan suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian, maka terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Di sini saya akan mengutip pengertian tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mulyatno. Menurut Mulyatno, tindak pidana atau perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Itulah pengertian tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum kita, yaitu Mulyatno. Nah, berbicara mengenai bentuk-bentuk pemberitahuan suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian, ini ada dua bentuk teman-teman, di mana pemberitahuan tersebut ada yang bersifat laporan dan ada yang bersifat pengaduan. Terkait kedua istilah ini, maka pengertian dari kedua istilah ini sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Pada ketentuan pasal 1 butir ke-24 dan butir ke-25 sudah diterangkan mengenai pengertian kedua bentuk tersebut. Di mana yang pertama pada ketentuan pasal 1 butir ke-24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dijelaskan tentang pengertian laporan. Di mana laporan ini merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Itulah pengertian laporan teman-teman sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Nah, jadi dari pengertian laporan ini dapat saya perdalam lagi kepada teman-teman agar lebih mudah untuk dipahami bahwa laporan ini merupakan suatu tindak pidana yang telah ataupun sedang ataupun diduga akan terjadi, yang dapat dilaporkan ataupun yang boleh dilaporkan oleh siapapun. Dan pelapor ini ataupun tuntutan ataupun laporan yang disampaikan oleh seseorang yang membuat laporan ini tidak akan dijadikan sebagai dasar penuntutan pada proses perkara selanjutnya. Itulah sekilas tentang laporan teman-teman. Kemudian berbicara mengenai pengaduan. Pengaduan ini sendiri juga sudah diatur pengertiannya di dalam ketentuan pasal 1 butir ke-25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana di dalam ketentuan pasal 1 butir 25 tersebut mengatakan bahwa pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi saya perjelas lagi kepada teman-teman bahwa yang dimaksud dengan pengaduan ini adalah suatu tindak pidana yang hanya boleh dilaporkan oleh seseorang yang merasa dirugikan secara langsung. Misalkan kita mengalami tindak pidana pencurian. Ada seseorang melakukan pencurian di rumah kita, yaitu mengambil harta benda yang kita miliki. Nah, dalam kejadian ini yang boleh membuat laporan adalah hanya kita yang sebagai pemilik dari barang tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga pada proses penuntutan nantinya pertanggungjawaban dari laporan yang kita sampaikan pun akan dijadikan dasar dalam melakukan penuntutan. Dan apapun persetujuan yang hendak kita lakukan, misalkan kita melakukan perdamaian dengan pelaku dan tidak ingin melanjutkan perkara itu, maka itu juga akan dijadikan dasar untuk menghentikan proses perkara tersebut. Dan apabila kita ingin melanjutkan perkara tersebut, maka perkara itu dilanjutkan prosesnya oleh pihak berwenang. Jadi yang perlu kita pahami dari kedua istilah ini adalah laporan ini merupakan tindak pidana yang boleh dilaporkan oleh siapa saja. Sedangkan pengaduan ini hanya boleh dilaporkan oleh seseorang yang dirugikan secara langsung. Jadi itulah gambaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan semoga juga bisa dijadikan bahan referensi oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.